Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Adelia Putra Hartono sedikit menjelaskan mengenai tentang mengukur tingkat kesehatan koperasi syariah. Koperasi syariah itu merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan dari prinsip-prinsip Islam, yang dimana dengan tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya di tengah pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Peran koperasi syariah ini semakin strategis sebagai alternatif sistem keuangan yang adil dan berkeadilan. Lalu di sini ada tiga peran dari koperasi syariah. Yang pertama itu peran strategis, yang dimana koperasi syariah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota melalui sistem bagi hasil yang adil. Lalu yang kedua itu pertumbuhan yang pesat, yang dimana jumlah koperasi syariah terus meningkat, namun memerlukan pengelolaan yang sehat dan profesional. Lalu selanjutnya ada evaluasi kinerja, yang dimana pengukuran kesehatan koperasi itu menjadi alat evaluasi yang objektif untuk memastikan koperasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada rumusan masalah, yang dimana untuk memahami secara komprehensif bagaimana sih tingkat kesehatan dari koperasi syariah yang diukur, terdapat 3 pertanyaan yang mendasar yang perlu dijawab. Jadi ada 3 pertanyaan atau rumusan masalah dari materi ini. Yang pertama, konsep kesehatan koperasi. Apa sih yang dimaksud dengan tingkat kesehatan koperasi syariah dan bagaimana definisinya dalam konteks ekonomi Islam. Lalu yang kedua itu ada aspek penilaian. Apa saja aspek-aspek utama yang digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat kesehatan koperasi syariah. Dan yang terakhir, metode pengukuran. Bagaimana cara mengukur tingkat kesehatan koperasi syariah secara sistematis dan akurat. Selanjutnya kita masuk ke pengertiannya. Pengertian tingkat kesehatan koperasi syariah. Tingkat kesehatan koperasi syariah adalah ukur komprehensif untuk menilai kondisi keuangan, operasional, dan kepatuhan syariat suatu koperasi. Lalu penilaian ini juga menunjukkan sejauh mana sih koperasi mampu menjalankan kegiatan usahanya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Lalu hasil pengukuran kesehatan juga menjadi dasar evaluasi bagi pengurus, pengawas, dan anggota dalam mengambil keputusan yang strategis demi kemajuan koperasi. Lalu di sini ada kinerja, yaitu bagaimana menilai efektivitas dan efisien operasional koperasi. Lalu kepatuhan, memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah Islam, dan keberlanjutan, mengukur kemampuan koperasi bertahan dan berkembang. Selanjutnya pentingnya pengukuran tingkat kesehatan. Pengukuran kesehatan koperasi itu bukan sekedar formalitas administratif, juga melainkan kebutuhan strategis yang menentukan arah dan masa depan koperasi dari syariah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengukuran ini sangat krusial. Yang pertama itu kondisi yang objektif, yaitu mengetahui kondisi koperasi secara nyata dan terukur, bukan berdasarkan asumsi semata. Lalu identifikasi kekuatan dan kelemahan, mengenali area yang sudah baik dan perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja. Lalu menjaga kepercayaan, yaitu membangun dan mempertahankan kepercayaan anggota serta masyarakat terhadap kompetensi. Lalu ada dasar strategi, yang dimana menjadi landasan penyusun strategi pengembangan koperasi yang tepat sasaran. Lalu di sini ada aspek permodalan, yang dimana permodalan itu merupakan fondasi utama keberlangsungannya usaha koperasi. Lalu kecukupan modal juga menentukan sejauh mana koperasi itu mampu menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya, serta juga menghadapi berbagai resiko keuangan yang mungkin terjadi. Jadi sumber modal koperasi syariah ini ada seperti simpanan pokok, yaitu modal awal yang disetor anggota saat mendaftar. Lalu ada simpanan wajib, yaitu setoran rutin yang wajib dibayar oleh anggotanya. Lalu dana cadangan, yaitu cadangan dari alokasi SHU untuk risiko. Lalu hibah dan sumber sah, yang dimana donasi atau bantuan yang tidak mengikat. Jadi tujuan dari penilaian permodalan ini yang pertama itu mengetahui
kecukupan modal dalam mendukung kegiatan usaha, lalu memperkuat kapasitas usaha koperasi, lalu juga mempersiapkan koperasi menghadapi risiko keuangan dan menjamin kemampuan koperasi itu memenuhi kewajiban kepada anggotanya. Lalu juga ada aspek kualitas aktiva produktif, yang dimana aktiva produktif ini adalah aset yang digunakan koperasi untuk menghasilkan pendapatan, terutama itu dalam bentuk pembiayaan kepada anggota. Lalu kualitas aktiva ini juga mencerminkan seberapa baik sih koperasi ini mengelola portofolio pembiayaannya, lalu kelancaran pembiayaan anggota, yang dimana menilai sejauh mana anggota itu mampu membayar kembali pembiayaan tepat waktu, lalu pembiayaan juga lancar, juga mencerminkan kualitas seleksi dan pembinaan anggota yang baik oleh koperasinya. Lalu tingkat pembiayaan bermasalah seperti NPF, yaitu non-performing financing, yang dimana menjadi indikator risiko kredit. Semakin rendahnya persentase itu, juga semakin sehat kondisi keuangan di dalam koperasi. Lalu selanjutnya ada menjaga stabilitas keuangan, yang dimana tujuan utamanya itu menilai ini adalah menjaga stabilitas keuangan koperasi dan meminimalkan potensi kerugian akibat pembiayaan yang macet yang tidak tertagih. Lalu selanjutnya ada aspek manajemen dan efisiensi, yang dimana aspek manajemen ini yaitu kualitas manajemen koperasi yang dinilai dari kemampuan pengurus dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerial secara konsisten dan akuntabel. Yang pertama seperti perencanaan, yaitu penyusunan program kerja dan anggaran koperasi. Yang kedua ada pelaksanaan, yaitu implementasi program yang sesuai dengan rencana. Lalu yang ketiga pengawasan, yaitu monitoring dan evaluasi kegiatan. Dan yang terakhir adalah pengendalian, yaitu koreksi dan perbaikan penyimpangan. Lalu selanjutnya ada aspek efisiensi, yang dimana efisiensi ini mengukur seberapa optimal koperasi itu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan output yang maksimal. Yang pertama, pengelolaan yang optimal, yaitu memanfaatkan sumber daya manusia, aset, dan modal secara maksimal. Yang kedua itu menekankan biaya, yang dimana itu mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanannya. Lalu yang terakhir meningkatkan produktivitas, juga meningkatkan output layanan per unit input yang digunakan. Selanjutnya ada aspek likuiditas, yang dimana likuiditas ini adalah kemampuan koperasi syariah untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek, lalu terutama dalam melayani penarikan simpanan anggota. Likuiditas ini juga buruk dalam memicu ketidakpercayaan dan berpotensi juga menghancurkan atau mengganggu operasional yang sedang berkoperasi. Pengertian likuiditas ini yaitu koperasi mempunyai kemampuan yang memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang tersedia, termasuk kas dan setara kas lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada penarikan simpanan, yang dimana itu mampu memenuhi permintaan penarikan simpanan secara tepat waktu tanpa hambatan. Dan yang ketiga itu ada ketersediaan dana, yang dimana itu menjamin ketersediaan dana untuk operasional harian dan pembiayaan anggota yang membutuhkan. Dan yang terakhir yang paling penting itu adalah kepercayaan anggota. Likuiditas yang terjaga meningkatkan kepercayaan anggota yang mendorong partisipasi itu lebih aktif. Selanjutnya ada aspek kemandirian dan pertumbuhan. Aspek ini itu menilai kemampuan koperasi untuk terus berkembang secara mandiri dan berkelanjutan tanpa ketergantungan yang berlebihan pada bantuan eksternal, yang pertumbuhannya itu konsisten, juga mencerminkan kesehatan dan daya saing koperasi. Ada 5 indikator pertumbuhan seperti aset, modal, anggota, volume usaha, dan SHU itu menjadi tolak ukur utama kemampuan atau kemandirian dari koperasi. Yang pertama itu pertumbuhan aset dan modal, lalu pertumbuhan jumlah anggota aktif, lalu meningkatkan volume usaha, dan pertumbuhan SHU sisa hasil usaha. Selanjutnya ada 100% kemandirian penuh. Target ideal koperasi adalah mampu membiayai seluruh kegiatan usaha dari sumber internal. Lalu tren positif koperasi sehat juga menunjukkan tren yang pertumbuhan positif ini pada seluruh indikator setiap
tahunnya. Jadi kesimpulannya di sini pengukuran tingkat kesehatan koperasi syariah itu melalui 5 aspek permodalan. Kualitas aktiva, manajemen, likuiditas, dan kemandirian juga memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi koperasi. Jadi hasil penilaian ini itu menjadi paduan yang strategis bagi pengurus usaha. Lalu untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga prinsip syariah dalam setiap aspek operasional.